Hehehe anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Sehat bukan? Jumpa kembali dengan Pak Guru Ganteng Hairil Aswad. Walaupun saat ini kalian belajar daring dari rumah, namun anak-anak Bapak harus tetap semangat ya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negara kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara yang pertama, menggunakan masker saat berada di luar rumah. Kedua, mencuci tangan di bawah air mengalir selama 20 detik. Anak-anak hebat, pada kali ini materi kita adalah tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran keempat. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Tujuan pembelajaran sebagai berikut. Kegiatan belajar ialah dan kompetensi yang dikembangkan sebagai berikut. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh darinya? Yuk, kita simak teks berikut ini. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajari oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya adalah Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Baiklah anak-anak, kita akan menuliskan informasi dari setiap paragraf pada teks yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pada teks paragraf pertama, yaitu membahas mengenai topik masalah.
Apa yang dibahas pada teks di atas? Pada paragraf 1 membahas sejarah dan latar belakang penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Sedangkan pada paragraf kedua yaitu deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Pada paragraf kedua dijelaskan Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Pada paragraf ketiga masih juga deret penjelas. Isinya, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Bola lampu pijar lahir karena kerja keras serta kegigihan oleh Thomas Alva Edison. Ia menghabiskan dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuannya. Dan paragraf terakhir atau paragraf keempat yaitu kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu kegigihan serta rasa ingin tahu Thomas Alva Edison dan sikap pantang menyerah menjadikan dunia lebih baik. Nah, itu adalah informasi yang kita dapat dari teks yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar dari paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Jadi, apakah sampai sini anak-anak Bapak sudah paham? Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya berikut. Perhatikan Siti. Setiap malam hari, pukul 7 sampai pukul 8, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikannya ketika sudah selesai digunakannya. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Perhatikan adik Siti. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar, lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Berdasarkan kisah Siti dan adiknya di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Kelima, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Anak-anak hebat, amatilah benda-benda yang menjadi hakmu yang ada di rumahmu. Seperti sandal, sepatu, mainan, buku, tas, dan lain sebagainya.
Nah, apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Sekarang, kamu kerjakan tabel di bawah ini dengan sungguh-sungguh. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Anak-anak hebat, demikianlah materi ajar kita kali ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama menurut agama serta kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak hebat, setelah kalian belajar daring, Bapak berpesan agar kalian tidak banyak main di luar rumah. Kita tahu bahwa kondisi saat ini tidak cukup baik untuk kita berada terlalu lama di luar rumah. COVID-19 sedang melanda negara kita. Bapak selalu berpesan, gunakanlah masker saat berada di luar rumah, serta jangan lupa mencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan sabun selama kurang lebih 20 detik setelah kita melakukan kegiatan aktivitas. Akhir kata, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.